Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer semuanya, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Jadi ada satu hal informasi Bapak Ibu yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu, itu terkait dengan pengangkatan honorer yang dibarengi dengan program penghapusan honorer, tepatnya tenggat waktunya paling lama itu 28 November 2023. Nah, tentunya dengan informasi ini maka jelas bagi Bapak Ibu honorer ya, ada yang sudah mulai bergegas untuk ya berdiri sendiri, bekerja mandiri, dan banyak juga yang sudah beralih misalnya menjadi seorang wirausahawan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ada satu hal informasi yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI, katanya jangan panik, Komisi 2 DPR RI membawa kabar baik untuk Bapak Ibu honorer. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kabar baik bagi seluruh insan honorer yang masih ragu, dilema, bahkan galau akan kemungkinan penghapusan massal tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, ini informasi yang dimuat dan kita kutip ya oleh Unius ID. Jadi hal ini adalah menjadi satu hal bagi Bapak Ibu honorer yang mana di tahun 2023 tahun ini segera ada dua hal yang akan meraih Bapak Ibu, yaitu pengangkatan dan penghapusan. Jangan ragu dengan penghapusan karena bukan itu solusi untuk mengatasi persoalan honorer. Nah, di sini lagi disampaikan bahwa bagaimana tidak tenaga honorer non-ASN kini sedang mempertahankan nasib agar tetap bisa bekerja di lingkungan pemerintah dan berharap masih bisa diangkat menjadi ASN P3K kendati dibayangi informasi penghapusan honorer pada 28 November 2023. Maka dari itu honorer jangan panik karena masih ada secercah asa baik dari Komisi 2 DPR RI yang menginformasikan perihal usulan semua honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini. Adapun panitia kerja rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau RUASN ini saat ini sudah dibentuk dan sedang bekerja di Komisi 2 DPR RI. Ingat Bapak Ibu ya, Panja dalam arti panitia kerja rancangan atau RUASN di tahun 2023 tahun ini saat ini sudah dibentuk dan sedang bekerja di Komisi 2 DPR RI. Ingat Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu bukti kepada kita bahwa memang benar-benar DPR RI mendorong pemerintah dalam hal pengangkatan ini dan mengawasi langsung ya, dan langsung ikut terlibat dalam hal menangani persoalan honorer ini. Buktinya di sini bahwa di Komisi 2 DPR RI sudah dibentuk panitia kerja dan panitia kerja atau panja ini sedang bekerja di Komisi 2 DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Rizky Nizami Karsayuda menyampaikan satu ketegasan bahwa ada beberapa poin penting yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN ini, tentunya yang akan segera dibahas dan akan disahkan. Ingat Bapak Ibu, dalam hal pembahasan RUASN ini akan segera dibahas dan segera akan disahkan dalam waktu yang cepat. Jadi Komisi 2 DPR RI melalui fraksi-fraksi yang ada mengusulkan agar honorer yang sekarang ada di Indonesia dapat ditingkatkan statusnya menjadi ASN, khususnya sebagai PNS. Jika tidak memungkinkan sebagai PNS, setidaknya menjadi P3K, jelas Rifki Nizami Karsayuda. P3K selama ini memiliki problematik. Pertama, P3K hanya
kita kenal waktu kontraknya hanya 1 tahun dan kemudian bisa terus diperpanjang hingga 5 tahun. Karena itu kami akan membuat kategori baru yang dibuat P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, ujarnya. Jadi P3K penuh waktu artinya mereka yang statusnya kendati P3K karena usianya tidak memungkinkan lagi menjadi PNS. Itu adalah P3K penuh waktu. Tapi seluruh haknya disamakan dengan PNS, ucap Rifki Nijami Karsayuda dari Komisi 2 DPR RI. Jadi mereka memiliki gaji, mereka memiliki tunjangan, memiliki jaminan karir, dapat menduduki jabatan-jabatan struktural, pimpinan-pimpinan mulai dari dirjen, direktur, kepala-kepala dinas, dan seterusnya. Dan yang paling penting, kami mengusulkan RUASN ada penghargaan kepada P3K dalam konteks uang pensiun sebagaimana PNS imbuhnya. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu ya, jika nantinya PNS ini punya pensiunan atau punya gaji pensiun sama seperti dengan PNS. Terlepas dari upaya Komisi 2 DPR RI tersebut, setidaknya pemerintah harus terus berupaya mencari jalan tengah terkait dengan penyelesaian honorer yang tak kunjung usai dengan mengedepankan proses keadilan dan kebijakan penataan pegawai non-ASN di tahun 2023 ini. Jadi sementara di tahun ini pemerintah akan kembali membuka seleksi atau rekrutmen calon ASN melalui 2 aspek, diantaranya P3K dan CPNS. Yang mana ini lebih fokus untuk menyelesaikan para tenaga honorer, khususnya honorer di daerah, dengan harapan seluruh honorer dapat menjadi aparatur sipil negara sebelum tenggat waktu penghapusan massal 28 November 2023. Nah, tentunya ini menjadi satu kabar gembira Bapak ya, menjadi satu sukacita kepada seluruh Bapak Ibu honorer non-ASN, yang mana sebagaimana hal informasi yang disampaikan bahwa Komisi 2 DPR RI benar-benar memang membela nasib honorer ini, sehingga berbagai upaya dilaksanakan termasuk membentuk panitia kerja terkait dengan keselamatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara dalam hal pembahasan revisi Undang-Undang ASN. Tentunya nantinya kalau ini sudah sah, maka jelas akan ketuk palu dan akan menjadi dasar dalam hal ASN. Semoga hal ini bisa tercapai dalam waktu yang cepat dan juga impian Bapak Ibu honorer menjadi ASN lewat RUASN bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini. Jadi Bapak Ibu banyak berdoa kiranya RUASN segera disahkan, karena melalui ASN ini Bapak Ibu selamat dari penghapusan dan bahkan honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.